You said to poison me. Buki Ostero! Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kate. Film ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh seorang pria agar dilatih sebagai penembak jitu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di sebuah kota, Osaka, Jepang. Terlihat sebuah mobil box es krim berwarna pink sedang menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil tersebut terlihat ada seorang wanita yang sedang bersiap-siap dengan senjatanya. Wanita ini bernama Kate. Dan dia ditemani oleh seorang pria yang bernama Frederick. Kate mendapatkan misi untuk menghabisi dua petinggi gangster Yakuza yang berada di Jepang. Sebelum memulai misinya, Frederick memberikan sebotol minuman bersoda bernama Lemon Boom Boom, kesukaan Kate. Sesampainya di lokasi, Kate pun segera turun dan langsung berhadapan dengan dua orang penjaga di situ. Ketika para penjaga itu lengah, Kate langsung dengan cepat menghabisi mereka. Lalu dia mencari tempat yang cocok untuk dijadikan spot menembak. Kate yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil, dia pun sudah bersiap menunggu aba-aba dari Frederick untuk melakukan eksekusi. Namun di luar dugaan, kali ini targetnya ternyata sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai penembak jitu terbaik, Kate memiliki sifat yang berkeprimanusiaan karena dia tidak akan membunuh di depan anak-anak. Tetapi karena Frederick terus mendesak Kate dengan terpaksa menembak targetnya. Sementara dari mobil yang berada di sebelahnya tampak satu target lainnya yang bernama Kijima. Dia merupakan pemimpin gangster Yakuza sekaligus kakak kandung dari orang yang sebelumnya Kate habisi nyawanya. Merasa nyawanya juga terancam, Kijima memutuskan pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan keponakannya di tempat itu. Kate yang melihat Annie menangis histeris di depan jasad ayahnya, dia pun sangat menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian di sebuah kota, Tokyo, Kate yang sedang jogging malam, di situ dia tidak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ Kate berpikir untuk pensiun dari pekerjaan kotornya ini. Kemudian dia membahas keputusannya ini kepada Frederick dengan memberi alasan dia ingin memiliki kehidupan yang normal sama seperti orang-orang di luar sana. Namun Frederick menduga atas kejadian 10 bulan lalu di Osaka adalah alasan utama yang membuat Kate ingin pensiun. Promise I'd finish the job and I will. 2 trips to Walmart, you'll be back. Di suatu malam, Kate yang sedang menikmati sebotol wine di sebuah bar hotel tempat dia menginap, tiba-tiba seorang pria menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Hey. Pria ini bernama Stephen. Dari perkenalan itu, mereka berdua pun melakukan aktivitas ranjangnya di kamar hotel. Ketika Stephen sedang di kamar mandi, Kate pun melihat kartu identitas Stephen dan mencoba untuk mengingat alamat tempat tinggalnya yang berada di Shibuya.
Tidak lama kemudian, Kate mendapatkan pesan untuk segera menyelesaikan misinya menghabisi Kijima tepat pukul 11 malam di menara Roppongi. Time to leave. Kate yang telah tiba di lokasi, dia pun segera bersiap untuk melakukan penembakan. Report. Holding on yellow. Primary win. Saat target utamanya sudah mulai terlihat, Kate tiba-tiba saja mengalami sakit kepala yang sangat dahsyat, sehingga tembakan yang dilepaskan tidak berhasil dan hanya mengenai tangan Kijima. New point. Negative. Setelah itu, Kate memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut karena kondisi sakit kepalanya semakin parah. Ketika dia melaju dengan kencang, Kate kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Setelah itu, Kate terlarut dengan masa lalunya yang menceritakan kisah Kate, seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil sudah dididik oleh Varric agar menjadi sosok wanita yang kuat. Lalu, Kate yang telah sadar ketika terbangun dia sudah berada di rumah sakit. You had any recent exposure to accelerated ARS 131 thallium 204. Ternyata Stephen memasukkan zat polonium ke dalam wine yang sebelumnya Kate minum. How much time do I have? A day. Kate yang masih mengingat alamat tempat tinggal Stephen, dia pun berencana mendatanginya untuk balas dendam. Lalu Kate pun mengancam seorang dokter agar memberikan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Give me 5. I don't have all the time in the world. Kemudian Kate pun pergi untuk mendatangi Stephen. Last night, come on. Why'd you poison me? They told me it was just a... Setelah diancam, Stephen mengatakan orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kazuo Sato yang merupakan anak buah dari target terakhir Kate yaitu Kijima. You've owned us for years. Please. Setelah itu, Kate kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Varric. There must be some antidote. For polonium 204? Who was the mark? You won't get any more questions from me after today. A man named Kijima. Joe of the biggest family in Tokyo. Kemudian, Kate kembali bertanya tentang seseorang bernama Kazuo Sato. Di sini, Varric hanya memiliki informasi jika saat ini mereka sering berkumpul di suatu tempat bernama Black Lizard. As a start. Sebelum memulai aksinya, Kate mampir ke minimarket membeli senter dan spon untuk dia jadikan peredam pada pistolnya. Kate yang telah tiba di Black Lizard, dia pun langsung menembak salah satu anggota Yakuza yang sedang berkumpul di sana. You sent him? Poison me. Where is Kijima? Nobody knows. Bukio Stero! Ketika Kate mencoba menembaknya, dia justru kehabisan peluru sehingga terjadilah pertikaian di sana. Setelah selesai menghabisi para Yakuza sendirian di tempat itu, kini tersisa satu orang Yakuza saja. Dari orang itu, Kate mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya. Dia juga memberitahu lokasi Ani saat ini yang sedang menonton sebuah konser. Kate yang telah tiba di konser tersebut. Di situ dia melihat seorang gadis yang pernah dia lihat di Osaka ketika menjalankan misinya.
Seketika Kate pun menduga kalau itu adalah Annie. Stop or I'll... Ketika di luar, Kate segera menyuruh Annie untuk menelpon Kijima, tetapi dia tidak memiliki nomornya. Get in touch with him. Lalu Annie memberitahu Kate jika ingin menemui Kijima, dia bisa mendatangi penasehat utamanya yang bernama Renji. Call Renji. Ketika Annie sedang menelpon Renji, Kate langsung merebut handphonenya dan dia mengatakan kalau saat ini Annie sedang dia culik. Lalu Kate pun meminta Renji untuk datang ke pasar Murakawa 1 jam lagi. Get warned she dies. Kemudian Kate membawa Annie ke toilet dan dia memutuskan untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Renji, Kate menyekap Annie di dalam toilet. This'll keep you safe. Sementara itu, di tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinzo untuk membebaskan Annie yang sedang diculik oleh Kate. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun bertemu, dan di situ Kate menanyakan Kijima kepada Shinzo. Di lain sisi, Annie berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Namun di sini Shinzo justru berniat untuk membunuhnya. Setelah itu, Kate pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Stop following me. Stop. My own family wants me gone. Where the fuck will I go? I haven't done anything to anybody. Hal tersebut membuat Kate teringat akan masa lalunya sebagai seorang yatim piatu dan akhirnya Kate pun membawa Annie pergi bersamanya. You can't walk around like this. Kemudian Annie pun memberikan informasi tentang keberadaan Renji. Dia mengatakan kalau saat ini Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang tewas tertembak di Osaka. Kijima did it, I'm sure. Di sini Annie belum mengetahui orang yang membunuh ayahnya adalah Kate. Lalu Annie mengajak Kate untuk pergi menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Going to distract them. I have a gun? No. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bekerja sama agar Kate bisa menyelinap masuk ke tempat tersebut. Annie yang berhasil bertemu dengan Jojima. Tidak lama kemudian Kate pun datang. Where's Renji? You made it to me what you must do. Annie yang terkena cipratan noda merah Jojima, dia pun seketika mengingat masa lalunya ketika ayahnya tewas di Osaka. Lalu mereka pun mencari petunjuk yang ada di ruangan tersebut untuk menemukan keberadaan Renji. Yeah, I think I know where Renji is. Yeah? Di situ Annie berhasil menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan handphone Jojima. Very good. Setelah mengetahui jalan yang akan dilalui Renji, Annie segera mencegat mobilnya. Setelah itu, Kate langsung menanyakan keberadaan Kijima kepada Renji. Just give him to me and you live.
Renji pun mengatakan kalau dia tidak mengetahui keberadaannya. Tetapi Renji juga mengatakan kalau saat dia menghilang begini, Kijima mengatakan kalau dia berada di antara keluarga. I know where he is. Setelah itu mereka berdua menuju tempat Kijima berada. Tidak lupa, Kate menghubungi Varric untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Kijima saat ini. Dan Kate meminta Varric untuk menemukan mayat Kate. Goodbye, V. Saat di perjalanan, Annie terus berupaya memberi semangat kepada Kate yang fisiknya semakin memburuk. Sesampainya di sana, Kate menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dia alami hari ini. Menurut Kate, Annie masih bisa menjalani kehidupan normal, sama seperti anak-anak seusianya di luar sana. I'm here now. I'm coming with you. No, you're not. Hey, honey. Be someone less angry. Go. Setelah mereka berpisah, Kate yang kondisinya semakin memburuk. Sebelum memulai aksinya, dia pun menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya, Kate berhasil bertemu dengan Kijima. Di situ, Kijima mengatakan kalau Kate hanya dijadikan alat oleh seseorang, dan kejadian di Osaka itu bukanlah kesalahan Kate. Semua itu karena adanya perebutan kekuasaan di Yakuza. Dalam perbincangan mereka terungkap bahwa Renji sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Varric agar rencananya berjalan dengan mulus, dan Varric memanfaatkan Kate untuk dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di waktu yang sama juga, Varric telah tiba di tempat tersebut. Hi. I have a gun, you know. Kemudian mereka pun berbincang-bincang. Didn't know Kay had any stupid friends. More family. Share with you what she did in Osaka. Tidak lama dari itu, lalu terdengar suara tembakan. Kemudian Kate keluar untuk menemui Annie. You killed my whole family. Me if you want, but just don't get in that car, okay? Ternyata di situ terungkap bahwa Varric memberitahu Annie kalau yang membunuh ayahnya ketika di Osaka itu adalah Kate. Kembali ke Kate, terlihat dia masih sadarkan diri. Kemudian dia teringat semua masa lalunya kembali. Tidak lama kemudian Kijima pun datang dan memberikan stimulannya yang terjatuh di dalam. Sementara di tempat lain, Varric membawa Annie ke suatu tempat dan di situ sudah ada Renji. Varric pun menyalahkan Renji karena telah meracuni Kate tanpa seizin dirinya. Renji pun beralasan semua ini dia lakukan karena setelah kematian ayahnya Annie, dia dalam pengawasan ketat sehingga dia panik dan takut rencananya terbongkar. You know what you blundered, I blundered. Welcome to the Yakuza, Varric-san. Di lain sisi terlihat Kate dan Kijima sedang berada di dalam mobil dan akan menjemput Annie. Di situ Kijima terlihat mengeluarkan sebotol limun bum-bum kesukaan Kate. Ketika sampai di tempat tujuan, Kate pun masuk dengan membawa semua anak buahnya Kijima. Di sisi lain, Varric yang mengetahui kedatangan Kate, dia pun menyuruh Renji untuk mengurus Kijima. Setelah itu, Renji pun didatangi oleh Kijima.
Pada akhirnya, Kate berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Varric. Annie, I'm sorry. I'd give anything to take it back. I'd take it all back. Di sini, Varric pun mengatakan kalau Kate merupakan bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Varric, sehingga Kate merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. We both know you only love yourself. Great shot. Dalam keadaan sekarat, Kate meminta maaf kepada Annie dan Annie memaafkannya. Lalu Kate perlahan menutup matanya. Oke guys, itu tadi alur film Kate. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.